Telemedicine merupakan inovasi dalam dunia medis yang memungkinkan pemberian layanan kesehatan jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Permenkes nomor 20 tahun 2019, telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi untuk keperluan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian, evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter melalui video konferensi, telepon, atau aplikasi kesehatan digital. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Telemedicine memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama ialah akses layanan kesehatan yang lebih mudah. Telemedicine dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau minim fasilitas kesehatan, sehingga dengan adanya layanan jarak jauh, pasien tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan. Kemudian yang kedua ialah efisiensi waktu dan biaya. Dengan layanan ini, pasien dapat menghemat biaya perjalanan ke rumah sakit, serta tenaga medis juga dapat memberikan layanan lebih efisien dengan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga ialah pengendalian penyakit menular. Konsultasi jarak jauh dapat mengurangi resiko penularan penyakit di fasilitas kesehatan, baik bagi pasien maupun tenaga medis yang bertugas. Yang keempat, pemantauan pasien kronis. Pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi dapat memanfaatkan telemedicine untuk pemantauan berkala tanpa perlu hadir langsung di fasilitas kesehatan. Dan yang kelima, peningkatan kepuasan pasien. Layanan kesehatan yang lebih cepat dan mudah meningkatkan tingkat kepuasan pasien, terutama untuk konsultasi non-darat. Kemajuan teknologi menjadi faktor utama yang mendukung implementasi telemedicine, di mana ada beberapa teknologi yang umum digunakan. Pertama, platform digital untuk telekonsultasi, di mana aplikasi itu seperti Halodoc. Nah, ini memungkinkan konsultasi jarak jauh antara dokter dan pasien. Kemudian yang kedua ada Internet of Things, di mana perangkatnya itu seperti smartwatch. Nah, dia itu membantu pasien dan dokter memantau kondisi kesehatan secara real time. Kemudian ada juga teknologi AI, ini digunakan untuk mendukung diagnosis berdasarkan data pasien, seperti analisis radiologi atau pengenalan gejala. Kemudian ada juga sistem informasi kesehatan, di mana integrasi data pasien dengan platform telemedicine itu memungkinkan rekam medis elektronik yang lebih efisien dan terpusat. Tantangan telemedicine. Meskipun telemedicine menawarkan berbagai manfaat, implementasinya itu masih menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, sehingga telemedicine sulit diterapkan secara merata. Yang kedua itu ada privasi dan keamanan data. Penggunaan telemedicine menimbulkan risiko kebocoran data pasien jika sistem keamanan digital tidak memadai. Yang ketiga itu ada keterbatasan diagnosis jarak jauh. Tanpa pemeriksaan fisik langsung, diagnosis dapat menjadi kurang akurat, terutama untuk kondisi medis kompleks. Regulasi dan standar operasional juga menjadi tantangan telemedicine, di mana di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi terkait telemedicine itu masih dalam proses perkembangan. Dan standar operasional yang jelas diperlukan untuk menjamin kualitas dari suatu pelayanan. Kesenjangan teknologi dan literasi digital juga menjadi tantangan telemedicine, di mana tidak semua pasien dan tenaga medis itu familiar dengan teknologi, sehingga diperlukannya pelatihan dan edukasi tambahan bagi pasien maupun tenaga medis. Masa depan telemedicine. Telemedicine akan terus berkembang melalui yang pertama, integrasi dengan sistem informasi kesehatan dengan cara mempercepat diagnosis dan pengobatan melalui rekam medis elektronik yang terhubung. Selanjutnya dengan big data dan AI, ini memungkinkan prediksi penyakit, personalisasi pengobatan, dan perencanaan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah wearable device, ini memungkinkan perangkat pintar untuk pemantauan kesehatan secara otomatis. Keempat itu adalah telemedicine berbasis virtual atau VR. Jadi teknologi VR dapat digunakan untuk pelatihan medis jarak jauh atau bahkan simulasi prosedur medis bagi pasien. Yang kelima, peningkatan regulasi dan keamanan. Pemerintah dan penyedia layanan akan terus meningkatkan regulasi dan teknologi keamanan untuk melindungi data pasien dan meningkatkan kepercayaan publik.
Telemedicine adalah solusi modern untuk tantangan dalam sistem kesehatan global, di mana manfaatnya secara signifikan seperti efisiensi biaya, peningkatan akses layanan, dan pengendalian penyakit menular. Telemedicine ini terus menjadi bagian penting dalam transformasi layanan kesehatan, di mana adanya tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan data, dan regulasi perlu segera diatasi untuk mendukung adopsi yang lebih luas.